Too late. No, no, it's not too late. I'm running. Adiós, amigo. Now, we ride. Halo Sobat Rebahan, gimana nih kabarnya? Masih hidup ya? Enggak, saya doakan semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah, amin. Oke, lanjut. Film yang akan saya bahas kali ini adalah film animasi yang pastinya seru sekali untuk dibahas. Alasannya sederhana, karena menurut saya film ini gokil banget. Judul filmnya adalah Rengo, yang akan menceritakan perjalanan bunglon peliharaan menemukan jati dirinya. Baiklah, daripada kelamaan, mending kita mulai saja pembahasannya. Inilah dia, Rengo. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seekor bunglon yang sedang asik bermain peran dengan mainannya di sebuah akuarium kecil. Nah, akuarium tersebut berada di sebuah mobil milik manusia yang sedang menyeberangi gurun pasir. Di tengah sandiwara si bunglon yang gak jelas tersebut, mobil yang membawanya pun tiba-tiba menabrak sesuatu sehingga akuariumnya terlempar keluar dan pecah. I will become the greatest lover the world has ever known. Bunglon itu pun kebingungan dengan kondisinya saat itu, apalagi cuaca di gurun ternyata sangatlah panas sampai membuatnya mengkerut dan beberapa kali berganti kulit seperti ini. Bahkan dia sendiri tidak bisa meneguk air setetes pun. Tak lama kemudian terdengar suara yang meminta tolong dari kejauhan. Ternyata itu adalah seekor armadillo yang telah membuat mobil yang membawa bunglon tadi oleng. Bunglon itu pun menghampirinya untuk mencoba membantu si armadillo sambil ngomel-ngomel gak jelas mengapa si armadillo bisa terlindas oleh mobil. Namun beberapa saat kemudian sebuah mobil tiba-tiba melaju kencang melewati mereka. Sehingga si bunglon pun terbawa angin seperti ini. Kini armadillo lah yang gantian menolong si bunglon. Si bunglon itu pun bertanya kepada si armadillo kemanakah kiranya dia harus pergi untuk mendapatkan air. Si armadillo pun menjawab bahwa si bunglon bisa mendapatkan air jika pergi ke kota Dirt. Karena besok lusanya di kota tersebut akan dilakukan ritual misterius untuk mendatangkan air. Dan dari sinilah kemudian perjalanan si bunglon dimulai. Here in the Mojave Desert. But the lizard? He's going to die. Singkat cerita, di perjalanannya yang sangat melelahkan itu, si bunglon tiba-tiba dikagetkan oleh seekor katak yang menyuruhnya berkamuflase. Karena di atas mereka ada seekor elang yang sedang mencari mangsa. Si bunglon pun panik bagaimana harusnya berkamuflase, karena itu adalah kali pertamanya dia menginjakan kaki di dunia luar. Akhirnya si elang pun melihatnya dan segera memburu si bunglon tersebut. Adiós, amigo. Untungnya saat itu si bunglon menemukan sebuah botol kaca untuk bersembunyi. Awalnya si bunglon berpikir dia sudah selamat, tapi ternyata si elang malah mengangkat botol tersebut lalu menjatuhkannya dan menimpa si katak. Katak pun akhirnya ikut melarikan diri dan akhirnya si kataklah yang diterkam oleh si elang. Dari kejadian di hari itu, si bunglon pun akhirnya sadar betapa kerasnya kehidupan dunia nyata. Saat malam tiba, si bunglon bersembunyi di sebuah pipa saluran air sambil meratapi nasibnya yang mengerikan. Dan tanpa sadar, dia pun tertidur dan bermimpi buruk.
hingga dia pun tersadar bahwa air dari saluran tersebut telah menerjangnya keluar. Dia pun mencoba mengambil airnya untuk minum, namun sayangnya air yang keluar terlalu cepat mengering. Saat itulah tiba-tiba seekor bunglon wanita yang bernama Beans langsung menodongnya dengan senjata, karena menganggap dia adalah penjahat yang telah membuang-buang air. Namun Beans akhirnya mengerti bahwa si bunglon yang ada di hadapannya adalah hewan asing karena gelagat-gelagatnya yang terlihat aneh. His mother was a suffer. She'll be coming round the mountain in the rain. Singkat cerita, si bunglon pun akhirnya menumpang Beans yang saat itu juga ingin pergi menuju kota Dir untuk mendapatkan air. Sesampainya di kota tersebut, si bunglon pun mencoba membaur agar tidak terlihat aneh. Yang padahal dengan membaur itulah dia semakin terlihat aneh. Si bunglon itu pun lalu memasuki sebuah bar dan melihat para hewan di sana memandangnya dengan tatapan sinis. Hingga akhirnya kesunyian itu pun pecah dengan tertawaan mereka, karena si bunglon dengan santainya memesan segelas air. I'd like a glass of water. He wants a glass of water! Making it double! Si bartender pun hanya memberikan si bunglon sebotol jus kaktus, karena memang di sana tidak ada air. Dan saat mencicipi jus kaktus tersebut, ternyata rasanya sangat-sangat mengejutkan. Saat itulah tiba-tiba seekor hamster bertanya dari manakah asalnya dan siapakah namanya. Who am I? I could be anyone. Sambil bergaya sok hebat, si bunglon itu pun menamai dirinya dengan sebutan Rango, di mana nama tersebut diambil dari bagian tulisan merek minuman yang ada di tangannya. Name's Rango. Namun tanpa si bunglon itu sadari, ternyata Rango adalah nama yang sangat melegenda di kalangan para koboi karena berhasil membunuh 7 koboi dengan 1 peluru. Maka dia pun mulai mengarang ceritanya dengan sangat epik bahwa dia benar-benar Rango yang asli, sampai membuat para hewan di sana benar-benar percaya. Vaporizing his bodily form, leaving nothing but a charred shovel ricochets back towards number 3, and that's when the roof caved in. Oh, hold on there. That's only 6. What happened to number 7? Number 7? He died of infection. Tak lama kemudian mereka semua dikagetkan dengan kedatangan preman di kota tersebut. Namanya adalah Bill si kadal buncit. Bill pun mendekati si bunglon tersebut lalu menyeburkan asap rokok untuk mengetes mentalnya. Wait, what is this? That there's Rango. Is that right? Namun bodohnya, si bunglon malah menelan rokok Bill tersebut dan membalasnya dengan semburan api. Padahal saat itu dia sendiri sangat ketakutan. Akhirnya Bill pun marah dan menantang si bunglon bertarung. Si bunglon yang sudah terlanjur berbohong itu pun terpaksa menghadapi kelompok Bill, takut kebohongannya terbongkar. Namun beberapa saat kemudian ada seekor elang yang terbang di atas mereka. Dan hal itu pun membuat Bill dan temannya ketakutan. And if you don't want to reconsider... Melihat Bill dan temannya kabur, si bunglon pun malah semakin besar kepala dan kembali berlagak berpikir Bill dan temannya takut kepadanya. Hingga akhirnya dia pun tersadar bahwa si elang sudah dari tadi menunggu pidatonya selesai. Akhirnya si bunglon pun dikejar-kejar oleh si elang. Dan parahnya, para hewan di sana masih menganggap Rango adalah lawan yang sepadan bagi si elang. Hingga akhirnya sampailah di titik di mana si elang berhasil memojokkan si bunglon. Si bunglon pun menembak karet yang melilit di pinggangnya berharap karet tersebut putus. Namun beruntung peluru pistolnya malah nyasar kemana-mana yang kemudian berakhir dengan robohnya tangki pasir dan menimpa si elang. He did it with one bullet. Just like he said. Si elang pun akhirnya divonis telah meninggal dunia.
Karena berhasil membunuh si elang, para warga pun menyuruh si bunglon menemui si wali kota agar dirinya bisa diangkat menjadi sheriff di kota tersebut. Let's hear it for Rango! When is he going to die? Soon, compadre. Soon. And so this... Dia pun pergi menemui si wali kota tersebut yang ternyata adalah seekor kura-kura tua, yang mana sudah menggunakan kursi roda untuk berjalan. Wali kota tersebut menjelaskan kepada si bunglon mengenai kerasnya kehidupan di gurun, dan air adalah satu-satunya harapan bagi mereka yang masih hidup, dan itu artinya siapapun yang bisa menguasai air, maka dia bisa menguasai segalanya. Si wali kota lalu mengangkat si bunglon menjadi sheriff di sana untuk membantunya menertibkan warganya. Dan mulai saat itu, si bunglon dipanggil dengan Sheriff Rango. Namun tanpa Sheriff Rango sadari, ada sebuah rencana licik yang sedang direncanakan oleh si wali kota. Dan dia ternyata hanya dimanfaatkan oleh si wali kota saja. He's not a problem, William. He's a solution. Kembali kepada Vince yang saat itu terlihat kesal setelah pertemuannya dengan si wali kota sebelumnya. Karena menurutnya ada sebuah konspirasi terselubung di kota tersebut. Mengingat hanya si wali kota lah yang tidak terpengaruh dengan kekeringan. Dan tak lama kemudian terdengarlah suara lonceng yang menandakan ritual pemanggilan air akan segera dilaksanakan. Vince pun terpaksa mengikuti ritual aneh tersebut, di mana ritual itu sendiri dilaksanakan seminggu sekali pada hari Rabu, tepatnya jam 12 siang. Namun kali ini pipa air yang mereka harapkan itu ternyata hanya mengeluarkan lumpur yang membuat warga kota Dirt berpikir Rango sebagai pembawa sial. It is the time of hydration! Saat itulah si wali kota mengambil kesempatannya dan mengatakan bahwa mereka sudah harus mengorbankan tumbal. Sontak saja hal itu membuat Vince protes. Karena menurutnya ada yang aneh dengan kekeringan di kota mereka. Mengingat dalam 3 minggu terakhir sumber air mereka sangat cepat berkurang. Seperti halnya deposito air di bank yang hanya tinggal sedikit. Dan sekarang keran air yang biasanya mengeluarkan air kini hanya mengeluarkan lumpur. Mendengar pernyataan Vince tersebut, para warga pun semakin panik dan langsung menyerbu bank. Saat kepanikan itulah peran Rango sebagai sheriff dibutuhkan untuk menertibkan para warganya. Namun saat Rango melihat air tersebut, imannya pun ternyata goyah. Dan mulailah dia meneguk air yang ada sambil menasihati para warga kota untuk tidak saling membunuh karena air. What do you think happens then? Why, we'd all be drinking. Alhasil persediaan air itu pun berkurang sangat cepat, di mana sebelumnya cukup untuk 6 hari, kini hanya tersisa 5 hari lagi. As long as we've got water, we've got ourselves a tank. Malamnya Rango pun menjaga persediaan air tersebut agar aman di tempatnya. Namun belum lama berjaga, Rango menemukan beberapa tikus tanah yang berniat mencuri air di kota tersebut. Konyolnya, Rango malah menunjukkan di mana airnya dan memberikan mereka surat izin serta melengkapi mereka dengan peralatan galian. Prospecting without the authorized equipment. Don't move a muscle. Hingga keesokannya, warga pun kembali panik setelah mengetahui persediaan air di bank tersebut sudah lenyap. Rango pun bergegas mendatangi bank tersebut untuk memastikan persediaan air mereka, yang ternyata memang sudah hilang. Si wali kota yang juga ada di sana lalu menyuruh Rango membuat sebuah tim pencarian. Namun karena Rango ini nggak tahu harus mencari kemana, mereka pun akhirnya kembali lagi. Akhirnya untuk mensiasati pencarian tersebut, Rango kemudian mengangkat seekor burung pelacak untuk memandu mereka. Mereka pun mulai mengikuti terowongan para tikus kemarin hingga sampailah mereka di sebuah tempat di mana pemilik bank ditemukan telah meninggal dunia dengan sebab kematian yang sedikit janggal, yaitu seperti mati karena tenggelam. Di sana mereka juga melihat jejak sepatu yang membuat Rango mulai mencurigai si wali kota. That's interesting. Will you say a few words? Huh? Oh, amen. Malamnya saat mereka beristirahat, Rango kembali membual saat timnya bertanya tentang si ular derik yang bernama Jack, di mana Rango mengaku bahwa Jack adalah saudaranya.
But he's a snake and you're a lizard. Well, Mama had an active social life. Hal itu pun membuat timnya semakin percaya kepada Rengo dan mengucapkan terima kasih kepada Roh Barat karena telah mengirim Rengo kepada mereka. Dan itu membuat Rengo semakin semangat dengan perannya sebagai sheriff. Thank you, Spirit of the West. Nice to have someone to believe in again. Sheriff Rango makes me think we will. 3 men heading west. 1 blind, 1 with. That means we're riding now. This moment. Singkat cerita, mereka pun menemukan para tikus yang melakukan penggalian kemarin. It's the water. Dan untuk mendekati mereka, Rengo dan timnya menyamar sebagai pemain peran jalanan. I have a plan, and each and every one of you has a part to play. I think they thespians. Sementara itu, si hamster yang ditugaskan menyampaikan pesan malah mengagetkan babi yang membawa galon air. Akhirnya kejar-kejaran yang sangat seru pun terjadi antara mereka demi mendapatkan galon air tersebut. Hingga akhirnya kejar-kejaran itu pun berhenti saat babi itu tumbang dan menjatuhkan galon airnya. Di mana ternyata galon air tersebut sejak awal dibawa sudah dalam keadaan kosong. Water? What the hell we been fighting for? You and your kin are under arrest for bank robbery and the murder of our beloved financial We advisor. didn't kill nobody. We done tunneled into that vault, but there weren't nothing in it. Kejanggalan itu pun membuat Rengo semakin yakin adanya sebuah konspirasi. Untuk mengungkapkan dalang di balik konspirasi tersebut, Rengo dan timnya kemudian berpura-pura menangkap tikus tanah yang melakukan penggalian kemarin. Where's the water? Rengo kemudian menemui si wali kota yang saat itu sedang bermain golf bersama para antek-anteknya, termasuk Billy yang ternyata juga ada di sana. Di sanalah jawaban teka-teki yang membingungkan kemudian terungkap, di mana saat itu Rengo menemukan sepasang sepatu yang cocok dengan jejak yang mereka lihat kemarin. Si wali kota ternyata menyadari kecurigaan Rengo kepadanya, dan mulai mengajak Rengo bergabung dalam permainannya. Control the water, and you control everything. Namun Rengo menolak tawaran tersebut dan memilih berdiri dalam kebenaran dibandingkan misi peradaban baru Pak Wali Kota yang penuh dengan kekejian. Tak ingin Rengo mengacaukan rencananya, si wali kota pun menyuruh Bill memanggil Jack untuk mengusir Rengo. Walaupun sebenarnya si Jack ini sulit sekali dikendalikan. Singkat cerita, datanglah Jack menemui Rengo yang membuat para warga ketakutan. Begitu juga dengan Rengo yang tidak bisa berkata apa-apa saat melihat penampakan Jack yang sangat mengerikan itu. Hello, brother. Jack pun kemudian menantang Rengo untuk membuktikan kebenaran cerita karangannya di hadapan seluruh warga dan wali kota. Namun karena Rengo memang bukanlah hewan pembunuh, nyalinya pun akhirnya ciut dan hanya bisa mengakui siapa dia sebenarnya, di mana hal itu membuat para warga kota Deer tidak menyangkanya. You didn't kill them Jenkins brothers. You ain't even from the West, are you? Louder! Yes. Rengo pun diusir dari kota tersebut dan pergi dengan rasa bersalah yang sangat besar karena telah menipu warga kota Deer. Dan tanpa Rengo sadari, burung hantu yang biasanya memberikan nyanyian semangat ternyata ikut bersedih juga saat itu.
Singkat cerita, akhirnya sampailah Rengo di tepi jalan raya lagi, sambil merenungi siapa dia sebenarnya. Rengo pun akhirnya pingsan dan terbangun bertemu roh barat persis seperti yang dia ceritakan kepada warga kota Dir. Saat pertemuannya itulah roh barat tersebut mengingatkan Rengo untuk meneruskan perannya membela kebenaran dan mengukir namanya sendiri. Karena setiap makhluk hidup memiliki takdirnya masing-masing yang sudah digariskan. Setelah roh barat tersebut pergi, datanglah si Armadillo menemui Rengo dan menunjukkan kepadanya lembah yang dulunya penuh dengan air. Saat itulah tiba-tiba pohon kaktus bergerak menuju sebuah bukit. Rengo pun ingat perkataan Beans bahwa para kaktus mengikuti air. Dan akhirnya mereka pun menemukan jawaban mengapa air di lembah tersebut mengering, yaitu karena pembangunan kota modern oleh si wali kota. Control the water, and you control everything. Rengo pun berencana membuka pipa air yang mereka temukan dan kembali mendatangi kota Dir. I'm going back. Because that's who I am. Namun sebelum itu, Rengo terlebih dahulu meminta para tikus tanah untuk membantunya melawan Jack. Rengo kemudian mengambil kembali rencana sheriffnya dan menantang Jack, di mana saat itu Jack sendiri sedang memaksa Beans menjual tanah peninggalan orang tuanya kepada si wali kota. Hal itu kemudian membuat para warga kota kaget dengan keberanian Rengo menantang Jack. Padahal tanpa mereka sadari bahwa itu hanyalah taktik Rengo saja untuk memposisikan Jack di atas lubang galian para tikus tanah kemarin. Hampir saja rencana Rengo tersebut gagal karena Jack masih belum berada di atas lubang galian. Dan saat itulah burung pelacak mencoba menebak Jack yang kemudian membuat posisi Jack berubah. Dan akhirnya rencana Rengo pun berhasil. Thirsty, brother? What is that? It's our salvation. Dengan sangat marah, Jack pun berniat membunuh Rengo. Dan saat itulah para tikus tanah datang mengendarai kelelawar dengan formasi layaknya seperti elang yang membuat Jack ketakutan. Jack pun kemudian menyadarinya bahwa itu bukanlah elang melainkan kelelawar. Sontak saja Jack menembak mereka dengan membabi buta yang membuat pelurunya habis. Dan saat itulah Rengo dengan santainya menodong pistolnya kepada Jack yang membuat Jack mulai takut kepada Rengo. Melihat Jack sudah tidak bisa berkutik lagi, si wali kota pun mengancam membunuh Beans dan meminta pistol Rengo. Namun tanpa si wali kota sadari, Rengo diam-diam mengambil peluru pistol tersebut sebelum menyerahkannya. Rengo dan Beans kemudian dikurung di sebuah tangki kaca yang kemudian diisi dengan air terus-menerus. Merasa masalahnya hanya tinggal si Jack saja, si wali kota pun berniat membunuhnya. Karena menurutnya tidak boleh ada lagi yang namanya pembunuh bayaran di kota modernnya. Sementara si wali kota akan membunuh Jack, Rengo terlihat memompa tubuh Beans untuk mengeluarkan peluru pistol yang telah dia telan. Dan peluru itu pun kemudian berhasil membuat retak tangki kaca bersamaan si wali kota yang gagal membunuh Jack. Akhirnya mereka semua pun tersapu keluar oleh air dari tangki tersebut. Kini si wali kota pun tidak bisa berkutik lagi dan hanya bisa mencoba membujuk Rengo untuk berdamai. Namun Rengo tidak menghiraukan itu dan memilih menyerahkannya kepada Jack. Saat itulah Jack melihat peluru pistol Rengo yang membuatnya kagum kepadanya. One bullet. I tip my hat to you. Dan film ini pun diakhiri di mana Rengo akhirnya benar-benar menjadi pahlawan. Dan para burung hantu yang sebelumnya bersedih kini kembali bersemangat lagi untuk bernyanyi. Tamat. Nah sobat rebahan semua, kira-kira pelajaran apa nih yang bisa kita ambil dari kisah film satu ini? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Saya pamit undur diri dulu, semoga kalian semua menikmatinya dan jangan lupa like dan subscribe channel saya ini. Hidup memang keras dan akan terasa lebih keras lagi jika kita berhenti percaya.